Ya, kita akan membicarakan untuk model sukata yang di sini judulnya adalah informasi dari bagian-bagian dari kata. Kalau sebelumnya atau biasanya kita satu unitnya itu adalah unit terkecilnya adalah kata, token dan kemudian apa token yang kemudian kebanyakan adalah kata. Di sini ada salah satu alternatif yaitu subkata. Subkata itu nanti bisa kita lihat baik itu yang secara linguistik ataupun yang tidak linguistik atau statistik. Ya, ini materi ini di mata kuliah di sini itu tahun 2019 ya, bisa dilihat di sini ya bagian atas di nama filenya itu ada tahun 2019. Di mana mata kuliah ini setiap tahun ada, jadi tahun berikutnya itu nggak ada, setelah yang saya tahu nggak ada ya yang subkata ini ya. Jadi suatu hal yang cukup penting, tapi apa ada beberapa atau cukup banyak hal lain yang lebih penting sehingga tidak dibahas lagi. Meskipun judul di materi ada di mata kuliah tahun-tahun berikutnya, tapi ternyata di dalam slide-nya nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada. Ya, ini adalah lecture plan untuk di mata kuliah di Universitas Stanford tersebut. Yang pertama adalah tentang linguistik, di mana kita akan lihat bahwa ya dasar-dasar berkaitan atau juga motivasi latar belakang yang berkaitan dengan atau yang ada kaitannya dengan model psikata. Ya, kemudian bagaimana pada kebanyakan itu menggunakan atau bukan maksudnya ada juga yang bukan kata, subkatanya itu bahkan sampai karakter. Ya, jadi kalau seperti ini misalkan di sini misalkan tiny bit. Kalau ini malah karakter. Jadi masukannya itu berkarakter sendiri, T sendiri, I sendiri, N sendiri, Y sendiri dan seterusnya. Kemudian ada juga model sukata yang disebut dengan encoding satuan atau apa pasangan byte ya, dan sejenisnya. Di mana di sini byte encoding ini tidak tergantung bahasa ya. Jadi tidak seperti suku kata. Kalau suku kata kan tergantung bahasa. Ada satu kata kemudian dibagi-bagi suku katanya. Seperti contohnya kalau di KBBI, misalnya di sini misalkan KBBI misalkan eh, berjalan. Hmm. KBBI berjalan mana? Ini mungkin ya. Aku coba lihat dulu. Ya, atau jalan mungkin ya, jalan gitu ya. Kalau jalan itu suku katanya adalah jalan. Ya, seperti itu ya. Dia jalan artinya tergantung dari bahasanya. Bahasa Indonesia di sini bukan jalan, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, byte encoding ini bukan berdasarkan bahasa, tapi berdasarkan katakanlah namanya statistik. Kemudian ada juga model yang merupakan gabungan atau hybrid antara karakter dan kata, level karakter dan level kata. Kemudian ada fast tag. Ya. Yang pertama tentang em, bahasa manusia yang berupa suara, yang ada fonetik dan fonologi. Fonetik ini adalah aliran suara, kemudian fonologi ini adalah satu kesatuan atau himpunan yang kecil dari satu kesatuan yang bisa dibedakan fonem-fonemnya.
atau fitur-fitur yang distintif yang bisa didistingkan, bisa dibedakan. Ya, jadi ada apa satuan-satuan bunyi ya, satuan-satuan bunyinya. Ini ada beberapa contohnya, satuan-satuan bunyinya. Nah, yang merupakan satu kesatuan. Kemudian ada morfologi. Morfologi itu tentang kata. Kemudian kata itu ada bagian-bagiannya. Seperti misalkan katakanlah unfortunate, unfortunately itu bisa ini adalah kata, itu bisa dipecah-pecahkan. Jadi morfologi itu ilmu tentang kata dan bagian-bagiannya yang mempunyai morfem-morfem yang merupakan satu kesatuan semantik yang terkecil. Jadi di sini seperti misalkan unfortunately itu dari ada bisa dipecah-pecah menjadi akar katanya adalah fortune, ya, ini fortune. Kemudian kalau ditambahkan bisa fortunate actually. Jadi di sini kalau di stem atau dipotong mungkin bisa seperti ini. Kemudian ada tambahan seperti ini. Jadi ini adalah intinya adalah ilmu tentang ini ilmu tentang kata dan bagian-bagiannya. Em, Bagaimana morfologi untuk deep learning, kemudian misalkan dipecah-pecah seperti ini, dipecah-pecah ini suatu hal yang untuk proses ya proses computing tetap termasuk deep learning. Ini relatif kecil ya, meskipun ada juga sebenarnya kalau yang seperti ini ya, tapi kalau morfologi yang lain itu ada banyak, yaitu bahkan ada kompetisi NLP atau juga text mining yang itu namanya morfologi. Eh, apa ya sebentar saya agak lupa, coba saya lihat dulu sebentar ya. Saya dulu sering sekali ini ya. Asosiasi ACL SEM. Oke, ya, ini ACL ini Special Interest Group. Sigmorphone ya, Sigmorphone. Sigmorphone. ACL Sigmorphone. ACL Sigmorphone. ACL Sigmorphone. ACL Sigmorphone. Kemudian ACL Sigmorphone itu punya konferensi yang tentang hmm, Sigmorphone, Sigmorphone ya namanya ya. Jadi ada em, itu tentang morfologi ada macam-macam ya. Dulu saya sangat ini intensif mengikuti ini karena udah mungkin setahun lebih nggak ikuti jadi lupa. Ya, saya balik lagi ke sini. Ya, morfologi ini dikatakan di sini sedikit dipelajari, tapi mungkin morfologi untuk yang tertentu di sini ya. Tapi morfologi yang lain banyak ya. Di TLU sendiri, di informatika sendiri ada ini apa yang mempelajari tentang dan penelitian tentang subkata tersebut. Ya, oke kita lanjutkan. Ini dalam morfologi. Em, ya, morfologi itu ada macam-macam ya. Morfologi ingat ilmu tentang kata. Contohnya adalah suku kata. Ya, suku kata. Suku kata itu tadi itu seperti misalkan jalan, jadi jalan bukan jalan. Ya, kemudian itu kalau suku kata itu adalah sub kata ya, sub word yang itu tergantung kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia tentunya pemisahan kata itu berbeda.
suku katanya berbeda, cara membuat suku katanya berbeda. Tapi kalau menggunakan n-gram, itu adalah seperti hanya n-gram model bahasa, itu tidak tergantung dari kata. Seperti misalkan ini, hello. Ya, hello itu ada bisa, kalau tiga-tiga ya awalnya pakai pagar HE, kemudian 3 gram berikutnya HEL, 3 gram berikutnya ELL, 3 gram berikutnya LLO, dan berikutnya LO, dan pagar akhir. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak membahas secara spesifik atau detail yang ini. Oke, kan ya, kemudian ini apa di apa sistem penulisan untuk kata-kata ini apa mereka sangat bervariasi, sangat bervariasi bahasa-bahasa antar satu bahasa dengan bahasa yang lain. Kalau sekarang kita mengenal bahasa ya kebanyakan ya kalau tertulis ya itu saya kira bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu yang tertulis. Kalau bahasa daerah yang kita sangat familiar untuk komunikasi itu misalkan kita bahkan sehari-harinya bahasa daerah misalkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu bahasa-bahasa daerah yang lain itu banyak yang sebenarnya tidak atau secara tertulisnya itu mas ini apa biasanya tidak ini ya tidak intensif ya tidak intensif jadi kalau meskipun sehari-harinya berbahasa daerah kadang kalau menulis email menulis WA ke temannya itu juga teman yang sesama bahasa daerah yang sama itu menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi bahasa Indonesia bahasa Inggris itu relatif sederhana. Contohnya adalah untuk segmentasi kata. Segmentasi kata itu adalah kalau di bahasa Inggris seperti contohnya, segmentasi atau pemisahan kata, ini ada spasinya. Ada juga bahasa yang tidak ada segmentasi katanya, seperti ini. Ini semua nggak ada spasinya. Ya. Em, kemudian eh, meskipun mayoritasnya itu disegmenkan, ya. Ya, seperti misalkan contohnya bahasa Inggris. Tapi ada juga yang seperti ini, ya. Ada yang apa dipisahkan yang dibacanya itu satu kali baca tapi tulisannya dipisahkan kalau seperti ini sebenarnya em, seperti ini ya ini dibacanya itu digandeng gitu ya. Jadi kalau ininya tulisannya dipisah-pisah kemudian di bahasa ini di bahasa Arab itu digandeng ini seperti ini contohnya ya kita lihat gede dikit ya. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada spasi di sini. Ini dari kanan ke kiri. Ini ada spasi di sini. Spasi di sini itu bukan seperti bahasa Inggris di sini yang spasi itu memisahkan kata. Di sini spasi, kenapa spasi? Karena kata huruf sebelumnya misalkan alif itu harus setelah alif itu harus dipisahkan, harus spasi gitu. Misalkan seperti itu ya. Ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Yang satu kesatuan itu kalau di bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia itu terdiri dari 4 kata. Jadi em, jadi dikatakan dalam past tense, jadi telah dikatakan em, eh, apa kami oh, ya berarti ini apa kami dari kami kalau bahasa Inggrisnya ya jadi kami subjeknya kemudian predikatnya mengatakan itu jadi kami mengatakan itu itu jadi kemudian itu adalah itu adalah Said set kemudian na itu adalah wi itu adalah it. Jadi ini dibalik antara subjek di sini, predikat di sini, dan yang ditekankan di sini adalah ini digandeng antara empat satu kalimat. Ini kan satu kalimat sebenarnya kan, jadi digandeng. Oke, kemudian ada lagi yang lain.
yang untuk menunjukkan bahwa writing system itu bervariasi untuk menyatakan kata. Ini juga apa eh, dipisah. Ini kan satu satu ini ya, satu entitas, life insurance company employee. Jadi karyawan perusahaan asuransi jiwa itu kan satu, sebenarnya satu ya orang yang itu ya. Kalau di bahasa yang lain, bahasa Jerman kalau nggak salah ini digandeng jadi satu. Jadi ini yang empat kali, nah ini digandeng jadi satu. Yaitu adalah artinya macam-macam, bervariasi, termasuk segmented atau tidak segmented. Oke, untuk menggambarkan ini sebagai pengantar untuk uh, sub ini ya, Pak, subkata. Kemudian juga ada contoh bagaimana model itu, artinya inputan teks itu juga perlu dipertimbangkan untuk levelnya itu di bawah kata. Ya, jadi misalkan ada vocabulary, yaitu kosakata, yaitu daftar kata-kata yang open. Open itu maksudnya bisa terus-menerus ditambah, dan jadi oleh karena itu daftarnya atau singkatannya atau apa, bukan singkatan tapi ini apa, vocabulary, yaitu ya vocabulary, kosakatanya. Kosakatanya itu banyak. Ya, ya sepertinya adalah morfologi yang kaya. Morfologi yang kaya itu yang seperti yang apa, yang seperti ini, satu deretan katakanlah kata seperti ini, satu di dalam vocabulary atau kosakata, daftar kata-kata, ya salah satu katanya ini yang kalau diterjemahkan adalah sebuah kalimat itu. Kemudian ada transliterasi. Ya, transliterasi itu jadi bisa macam-macam. Contohnya misalkan kalau yang populer ya, terutama untuk Muslim ya, misalkan Aisyah di ininya di transliterasi dari tulisan Arab menjadi tulisan Latin. Aisyah pakai H, Aisyah pakai Y, dan macam-macam lagi. Dan maksudnya satu nama, misalkan nama yang aslinya tulisan Arab, transliterasi bahasa Latinnya bisa macam-macam. Ya, jadi ini masih terkait dengan bagaimana vocabulary atau daftar kata-kata yang bisa open. Open itu ya, saya ulangi lagi, seperti kata di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Arab itu ya, nama-nama orang itu ditransliterasi dari tulisan Arab menjadi tulisan huruf-huruf Latin, bisa macam-macam jenisnya open. Kemudian ada juga informal spelling. Ya, jadi pengucapan atau ya di sini penulisan yang tidak formal seperti good, jadi good, jadi O-nya ditambah, pipes, S-nya ditambah. Jadi ini kan sebenarnya kata apa ini seperti ini? Bagaimana mengatasi good yang seperti ini? Bagaimana mengatasi pipes yang S-nya double-double gini? Bagaimana mengatasi singkatan-singkatan yang tidak umum? Bagaimana mengatasi kata-kata informal yang tidak umum? Ya, artinya nanti ada kebutuhan yang dari sisi ini, kalau kita kebutuhan untuk large and open line vocabulary, itu dengan model yang di bawah levelnya di bawah kata, artinya subkata, itu bisa menguntungkan. Tentunya ada yang sisi merugikan atau kelemahannya ya. Ekstrimnya model subkata yang levelnya di bawah kata itu adalah karakter. Ya, jadi inputannya yang biasanya kata-kata ini menjadi karakter. Ya,
Ya, di sini kalau levelnya karakter, ya semua tentu punya karakter. Di training ada karakter, ya, sehingga tidak ada out of vocabulary. Out of vocabulary itu di training nggak ada, misalkan di testing ada, tapi di sini mesti kalau semua karakter, kan karakter itu terbatas jumlahnya ya. Karakter A, B, C, D, E, sampai Z kan 28 ya. Hmm, kalau nggak salah. Nah itu sehingga em, dan juga kalau spellingnya mempunyai apa em, similar spelling itu men-share nanti similar embedding. Jadi kalau seperti good tadi dengan good nanti bisa terdeteksi katakanlah seperti itu gampangnya ya. Ya. Kemudian juga bahasa-bahasa yang mirip-mirip em, seperti mungkin bahasa Indonesia, bahasa Melayu atau Malaysia itu bisa terdeteksi dengan lebih mudah karena sub-sub katanya mirip. Tapi kalau jadi katanya tidak mirip, tapi bagian-bagian dari katanya mirip. Ya, contohnya apa ya? Ya mungkin seperti itu ya. Oke, itu ada kebutuhan-kebutuhannya. Ya, kebanyakan untuk deep learning, untuk text mining, NLP itu untuk bahasa itu ya dari bentuk written-nya, tertulisnya, bukan dari bentuk ininya apa bunyinya, bukan dari bentuk speech atau sound-nya. Ya karena itu lebih terstruktur dan lebih artinya mudah diproses dan lebih mudah mencari data-datanya. Ya. Jadi di internet seperti misalkan gitu, data-data teks kan banyak sekali. Tapi data-data speech itu jauh lebih sedikit. Ya, tapi sekali lagi tadi diulang lagi di sini bahwa sistem penulisan bahasa manusia itu tidak hanya satu saja. Ya, ada macam-macam ininya, ada macam-macam jenisnya. Ya, ada bahasa yang macam-macam jenisnya dari ilmu bahasa ya. Em, ya, ini seperti itu. Jadi ada macam-macam. Hmm, Kemudian kita melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu di sini poin kedua, di mana model ini model subkata yang ekstrim yaitu karakter. Ya, ini sebagai contoh untuk ya ada kisah sukses juga, dan tapi tentunya ada harga yang harus dibayar, jadi ada kelemahannya. Ini contohnya adalah yang karakter level untuk klasifikasi. Jadi di sini misalkan contohnya adalah di tahun 2017 ada satu tulisan yang cukup populer yang ini menggunakan convolution neural network ya. Jadi yang biasanya dipakai untuk image ya. Ini nggak ada oh ini ya. Hmm. Ya, jadi intinya ada beberapa ya. Mungkin tidak dibahas secara detail di sini, tapi ada sampai yang karakter level. Artinya kalau kita ingin melakukan penelitian, mungkin di tesis atau yang lain, kita bisa saja membandingkan antara level-level subkata, seperti misalkan karakter dibandingkan dengan yang misalkan yang standar yaitu levelnya kata. Ya, ya meskipun di sini karakter level tidak memuaskan, kemudian tahun 2015, 16 itu ada sisi-sisi yang dianggap menjanjikan hasil eksperimennya. Ya, ini tahun 2015 contohnya menggunakan
apa RNN, LSTM, sequence to sequence untuk machine translation. Sequence itu maksudnya inputnya adalah bahasa Indonesia misalkan, ke outputnya sequence bahasa Inggris misalkan. Ya, tapi di sini contohnya nanti ada bahasa apa menuju ke musuh bahasa apa ya. Ya, em, itu yang di tahun 2015 ini ya antara bahasa Inggris ke bahasa Czechnya, dari bahasa Inggris ke bahasa Czechnya. Itu menggunakan karakter level itu hasilnya bagus, akurasinya bagus dibandingkan dengan yang standar. Standar itu adalah yang levelnya kata, baseline itu adalah yang standarnya. Jadi yang karakter level itu lebih bagus hasilnya. Tetapi yang karakter level itu berjalan sangat lambat. Ya, 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 baik itu di trainingnya maupun di runtime yang kita gunakan menggunakan model yang sudah di training. Ya, ini antara word level, level kata yang yaitu level apa model yang standar dibandingkan dengan model karakter level subkatanya karakter. Kita lihat ini lebih bagus ya, meskipun sebenarnya tidak signifikan kelihatannya ya. Tapi artinya lebih bagus. Tapi harga yang harus dibayar atau kelemahannya adalah ini lambat. Ya. Penjelasannya adalah seperti ini. Mengapa hasilnya bagus, paling tidak dibandingkan dengan karakter level meskipun tidak signifikan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah sumbernya, ya, bahasa Inggris. Kemudian ini adalah eh, targetnya, outputnya, yaitu bahasa Czechnya. Ya, yang di ini apa yang ditekankan adalah di sini yang warnanya beda di sini, yang hijau di sini. Ya, manusia menerjemahkannya seperti ini, bahasa Czechnya. Ini diterjemahkan seperti ini. Ini nama orang bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Czechnya seperti ini. Sani sama Bart, Bart jadi Bartova. Kalau mereka mungkin pakai Ova, Ova gitu. Kemudian di sini diterjemahkan seperti ini. Ya, kemudian kita lihat di yang berlevel itu diterjemahkannya jadi ini apa em, seperti ini ya. Jadi jadi seperti ini atau seperti ini. Yang dibandingkan kalau dengan manusia, ya ini banyak yang unknown, unknown, unknown. Ya, bandingkan dengan yang kalau karakter level dengan manusia itu jauh lebih dekat ya. Ini jauh lebih dekat yang karakter level. Sehingga di sini karakter level itu lebih bagus meskipun tadi sangat lambat. Nah, kemudian di tahun 2017 ini adalah juga menggunakan karakter level. Ya, ya, ada karakter levelnya. Ya, sekali lagi kita dilihat di sini hasilnya lebih bagus yang apa kalau kita menggunakan karakter baik itu di ini apa ini itu adalah mesin penerjemahan dari tesnya ke Inggris. Kali ini adalah satu kompetisi mesin translation yang menggunakan karakter-karakter. Ini jadi lebih bagus ya ininya. Ya, di sini kita lihat masukannya adalah per karakter
karakter, karakter dianggap satu, nah ini apa, satu embedding, satu unit sendiri. Ya, ya ini dengan karakter level ingin memperlihatkan juga, ini adalah karakter level yang biru, di sini keterangannya ya, karakter level yang biru dan dua-duanya karakter level sebenarnya. Artinya ini jadi lebih apa, bisa lebih baik. Oke, kemudian yang nomor tiga, lanjut move on. Ini nomor tiga, di mana di sini ada dua tren untuk modal subword. Yang pertama adalah arsitektur yang sama, seperti halnya word level. Jadi menggunakan deep learning, yang arsitekturnya sebenarnya sama, tapi digunakan yang tadinya untuk kata, kata, kata. Digunakan untuk subkata, subkata, subkata. Ya, atau yang hybrid. Ya, di mana modelnya ini menggunakan kata. Jadi sebenarnya menggunakan kata, tapi untuk yang kata-kata katakanlah yang aneh atau yang tidak ditemukan seperti tadi good itu menggunakan levelnya karakter. Jadi di hybrid. Ya, saya cek dulu lagi, maaf. Ini jadi dua trennya seperti itu. Ini contoh subkata itu adalah seperti ini. Yang sebenarnya untuk eh, kompresi ya. Jadi di sini ini apa, bagaimana eh, kalau apa yang sering ini apa sering muncul ini kemudian di ini apa dikompresi, intinya seperti itu ya. Jadi yang sering muncul itu dikompres. Ya, ya, jadi yang sering muncul kemudian dikompres. Eh, contohnya misalkan ini ya apa, hmm, apa dengan kait pair encoding ini, contohnya adalah seperti ini, di mana startnya dengan karakter, kemudian kalau n-gram yang sering muncul itu dijadikan ini apa n-gram. Ya, jadi seperti misalkan ini ada eh, low, lower, newest, kemudian vocabulary-nya adalah perkata. Ya, vocabulary perkata, kemudian maaf ini ya. Kemudian ini muncul ES, ES, ya, setback seperti ini, kata per huruf, saya next, ES-nya muncul dua kali, ya, ES-nya muncul dua kali, kemudian di sini ES, jadi sendiri, setback yang tadinya ada E sendiri, S sendiri, jadi di sini tambah satu lagi ES karena di sini saya muncul. Ya, intinya adalah seperti itu. Em, jadi yang sering muncul dibuat n-gram yang baru. Ya, ya, di mana ES ini karena di sini muncul 6 kali dari kata news ini, jadi ES-nya muncul 6 kali. Di sini ES-nya muncul 3 kali, sehingga di sini em, munculnya 9 kali. ES di sini 6 tambah 3. Kemudian kalau EST, oh ternyata lebih panjang lagi. Di sini ada EST, di sini ada EST. Tambah lagi di sini EST. Jadi vocabulary dalam hal ini adalah dimulai dari kata, huruf ya. Ini dari huruf, kemudian ternyata setelah dilihat ini ya yang banyak munculnya berbentuk n-gram huruf, ini ada muncul tambahan ini dan tambahan ini. Ya, di mana munculnya dua-duanya kebetulan di sini. Kemudian juga misalkan contoh di sini ada LO di sini, ada LO di sini saya back. Tadi L sendiri, O sendiri, ada L sendiri, O sendiri.
Ya, di sini kemudian CNX ternyata low, maka ditambah di sini low. Di mana pasangan L dan kemudian O dari satu itu frekuensinya 7. 5 plus 2 ini adalah frekuensi kemunculan. Banyaknya kemunculan di dalam korpus kita. Ya, seperti itu ya. Jadi pattern encoding itu ya bisa aja misalkan stopnya itu kapan mau stopnya setelah mungkin ukuran vocabulary-nya itu tercapai atau panjangnya, panjang engramnya atau yang lain-lain. Ya, nah kemudian juga ternyata waktu di kompetisi, ini kompetisi MT, Machine Translation tahun 2016. Ya, tahun 2016 itu em, 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu itu eh, ininya termasuk yang bagus hasilnya top lisis ya. Dan bahkan digunakan sampai 2018. Slide ini adalah slide tahun 2019 ya. Oke, jadi ada model-model subkata. Yang model subkata itu ada sentence piece juga, ya word piece, sentence piece. Ya, word piece, sentence piece ini saya kira ini kita apa em, juga tidak tergantung dari bahasanya. Seperti tadi yang BPE tadi kan tidak tergantung dari bahasa ya. Ini juga tidak tergantung dari bahasa. Oke, kemudian yang keempat, poin yang keempat, em, ada karakter level di sini. Ini inputnya dari atas ya. Kemudian ada proses konvolusional. Konvolusional itu seperti convolutional neural network. Ya, kemudian ini jadi word level. Ini tahun 2014. Ya, digunakan untuk contohnya adalah part of speech. Ya, jadi di sini ada dari huruf-huruf, kemudian eh, output, kemudian dengan hasilnya adalah kata-kata, kemudian digunakan untuk part of speech. Ya, ini contohnya ini huruf juga ya, masih ya. Ini RNN bidirectional atau RNN ini ya ditumpuk yang eh, arahnya dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Ya, di mana di sini ada kata-kata, ada sebuah kata yaitu unfortunately, yang kalau standar kata itu jadi satu saja di sini, tapi di sini berhuruf. Kemudian unfortunately di sini seret digabungkan, ini adalah unfortunately. Kalau standarnya itu langsung aja unfortunately jadi satu embedding vektor di sini. Tapi kalau di sini per huruf, kemudian baru justru digabungkan di sini ini adalah unfortunately di sini. Ini tahun 2015. Jadi em, membangun kata vektor encoding di sini unfortunately di sini ini dari huruf-huruf menggunakan bidirectional RMN seperti ini. Ya, ini baik eh, LSTM, ini LSTM bidirectional membangun kata, representasi kata dengan per huruf seperti ini contohnya. Oke, ya dan seterusnya. Kalau bank, either, ya either-nya berarti dari T, H, E, kemudian bentuknya seperti ini, seperti ini. Jadi ini sama seperti kalau standarnya kan gini ya, gini langsung aja. Tapi di sini, kalau di sini dari kata kemudian dibentuk kalimat. Kata di apa huruf di jadi kata ya maaf ya. Udah malam jadi agak ini apa. Kata-kata-kata THE jadi the seperti halnya di sini UN dan seterusnya jadi LY jadi unfortunately di sini. Oke. Jadi tambahannya adalah ada layer di bawahnya ini dari kata. Oke, jadi ini tidak langsung
tidak langsung kemudian apa, tapi kemudian dari kata kemudian di sini dibentuk kalimat. Eh, Misalkan untuk language model, untuk post tagging. Jadi language model di sini, post tagging di sini. Nah, seperti ini contohnya language model. Post tagging juga bisa. Itu menggunakan tambahan di sini. Ini tahun 2015. Ya, ini adalah tadi yang 2015. Ini satu yang lain lagi ya, ini masih 2015. Dengan pendekatan-pendekatan yang lain yang ya mirip-mirip seperti itu. Em, Kemudian bagaimana di encode subkata yang mirip-mirip, yang seperti ini, termasuk bagaimana menanganin kata-kata yang jarang, ya, kemudian eh, membandingkan yang ekspresif, ekspresivity itu maksudnya yang tadi good seperti itu tadi. Ya ini seperti ini, em, contohnya, eh, di mana ini ada karakter level di bawah, yang tadi karakter level. Kemudian di sini ada konvolusi yang kita tidak pelajari ya. Konvolusi itu artinya melilit, melilit itu untuk dua dimensi sebenarnya. Ya ada lilitan-lilitan. Kemudian ada highway network. Highway network itu ya seperti shortcut itu intinya lah. Ya, tapi intinya adalah di sini ada karakter level. Karakter level kemudian digunakan di sini LSTM. Artinya tidak langsung kata, kemudian LSTM. Jadi kalau saya back, ya seperti ini sebenarnya. Tapi ininya sendiri dengan berbagai cara yang lain. Seperti ininya apa, layer bawah yang ke kata di sini. Back and next, next, next. Nah, seperti ini. Tapi di sini dengan CNN. Kalau yang tadi tidak menggunakan CNN, menggunakan CNN, menggunakan teknik-teknik di deep learning seperti misalkan disebut highway network. Ya, highway network itu adalah yang sebenarnya ada jalur-jalur khusus seperti ini, ada jalur tambahan ini highway network. Kalau ini normalnya di sini, tapi kemudian tambahan lagi di sini. Highway itu tanpa halangan di sini ya. Oke. Ya, dari sisi convolutionnya sendiri di sini adalah proses konvolusi. Konvolusi itu adalah di sini ada istilahnya filter-filter ya di konvolusi. Ada beberapa filter kalau kita belajar em, CNN ya. CNN untuk teks ya. Tapi pada intinya adalah bagaimana awalnya itu dari huruf ya. Ya ini adalah ininya intinya ada tambahan em, jalur untuk memperkuat intinya gitu ya atau yang mengingat-ingat langsung dari sini dari inputan ke outputan di sini sebagai ini teknik umum ya tadi adalah highway network umum itu maksudnya bukan hanya kasus ini tapi itu adalah konsep umum di deep learning. Ya mungkin seperti itu ya hasilnya hasilnya karakter level itu karakter level di sini hasilnya bisa yang terbaik ya untuk ini untuk machine translation ya kalau nggak salah ya. Bukan ya tadi untuk apa tadi? Untuk language model atau post tag gitu ya mungkin ya. Jadi di sini ternyata hasilnya bagus dan karakter level dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi hasilnya eh, menjanjikan lah seperti itu ya. Kemudian ada tinjauan atau analisis yang kualitatif, yang penjelasan yang kualitatif, penjelasan yang nalar gitu ya, bukan dari eksperimen angka-angka. Contohnya adalah seperti ini, misalkan em, kalau misalkan di sini ya, eh, ada di sini contohnya karakter level di sini.
ini bisa me, ini apa mengenali yang seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang word level dia ini apa contohnya seperti ini ya. Ya, jadi karakter level itu bisa me- mendeteksi ada kemiripan-kemiripan di dalam sebuah kata. Ya, mendeteksi kemiripan-kemiripan sebuah kata yang ada patternnya katakanlah di dalam kata itu. Ya, contohnya seperti ini tadi, yang look dengan look seperti ini. Ya, ini contoh yang out of vocabulary, artinya di vocabulary training itu mungkin nggak ada. Dan bisa macam-macam ya, out vocabulary-nya. Ya, ini adalah ininya, summary-nya, yang intinya adalah karakter level itu menjanjikan. Kemudian yang kedua ini adalah hybrid, jadi gabungan antara apa level yang huruf dengan karakter hanya jika diperlukan. Jadi defaultnya masih huruf, tetap maaf kata ya, maaf. Nah, udah malam ya. Ini adalah kata, ya. Tapi akan kemudian menuju huruf kalau diperlukan. Diperlukan itu maksudnya misalkan kalau tadi ada good seperti tadi. Ya, yaitu misalkan kata-kata yang jarang supaya tidak unknown. Ya, di sini ada eh, word level. Kemudian kalau unknown, ya ini kemudian menjadi huruf. Misalkan seperti itu. Ya, ini unknown, kemudian jadi huruf. Ya, ya ini secara detailnya seperti ini. Kita mungkin nggak bahas. Kemudian hasilnya hmm, di sini kita lihat yang word level seperti ini. Kemudian di sini adalah yang hybrid. Yang hybrid lebih bagus. Hybrid antara word kemudian karakter itu kalau kata-katanya itu kata-kata yang sulit. Kata yang sini maaf, hybrid itu di sini maaf. Hybrid itu adalah di sini. Ini adalah pemenangnya tahun 2015 dikalahkan oleh yang hybrid tahun berikutnya. Ya, tahun berikutnya di kompetisi machine translation. Ini kemudian menjadi SOTA, state of the art-nya yang paling bagus. Nah, hybrid itu tahun 2016. Jadi 8 tahun yang lalu itu menjadi state of the art. Oke, ini contoh yang mirip dengan yang tadi ya. Bagaimana kata-kata yang sulit seperti ini dalam bahasa Inggris, kemudian di change-nya menjadi diterjemahkan kemudian menjadi bahasa change-nya. Ya, kalau menurut manusia seperti ini, menurut karakter mirip, tapi menurut kata ini ada yang tidak dikenal. Oleh karena itu, kalau hybrid dibandingkan dengan word level, hybrid dibandingkan dengan karakter level, hybrid dibandingkan dengan yang paling bagus ya, atau yang biasanya ininya gold standarnya itu human. Kita lihat hybrid di sini, hybrid antara word sama karakter. Ya ini tetap apa digunakan kata per kata levelnya kata, tapi kalau yang unknown kemudian di level huruf. Kita lihat ini yang hybrid dibandingkan dengan human itu ini apa persis ya, ini persis antara manusia dengan hybrid. Tapi kalau karakter, nah ini karakter ininya nama orangnya jadi beda.
ini bisa sama, ya. Tapi kalau dengan huruf ini bisa unknown atau bisa salah seperti ini. Oke, jadi intinya adalah dengan hybrid. Hybrid itu maksudnya apa? Saya ulangi lagi. Hybrid itu adalah defaultnya adalah kata, tapi kemudian yang sulit-sulit dengan huruf. Oke, yang ini adalah contoh yang salah. Karakter hybrid ini benar translasinya, yang lain ini benar, ini juga benar. Oke, seperti itu. Berikutnya yang nomor 5, karakter-karakter yaitu model word embedding dan word morfologi ini contohnya. Ini di mana di sini adalah berhuruf, kemudian di sini ada ilmu-ilmu eh, tentang kata, internal kata ya. Misalkan contohnya adalah kita ingin mencari atau secara implisit ini adalah mencari akar-akar katanya. Ini kemudian ada Fastek tahun 2016, di mana Fastek embedding ini apa merupakan em, di mana kata-kata itu dari Ngram yang kemudian seperti ini contoh Ngram. Ya misalkan kata untuk where itu adalah dari token awal kata, kemudian WH, WHE dan seterusnya 3 gram ya dan seterusnya. Kemudian dengan embedding yang fast tag yang n-gram seperti slide sebelumnya, kita lihat di sini hmm, kita lihat ya mungkin ini sudah selesai ya. Ya salah satu implementasinya adalah dengan fast tag. Ya mungkin saya kira seperti itu ya. Ini apa em, kalau biasanya kita banyak diskusi ini kebetulan saya menyampaikan tapi secara singkat. Kemudian ada video aslinya untuk slide ini. Silakan mungkin ada komentar pertanyaan. Ya, yang intinya adalah apa modelnya adalah subword. Masukannya adalah dipecah-pecah subkata. Yang populernya tadi n-gram, populernya tadi adalah em, ini apa em, tadi apa pair encoding yang bebas bahasa, yang relatif sederhana sebenarnya atau word piece, sentence piece. Ini juga bebas bahasa, n-gram juga bebas bahasa. Kalau yang dependent bahasa itu adalah contohnya suku kata. Silahkan mungkin ada komentar, pertanyaan. Pak, maksudnya subkata di sini tuh artinya karakter, Pak. Tidak harus karakter. Tadi n-gram Oh, bisa juga. nah, iya tadi engramnya kan Gram bahasa karakter betul, Inggris dua karakter, iya. betul karakter. Ya. Jadi di sini subkata. Jadi bukan gram kata, tapi gram karakter. Karena kita bisa bicaranya subkata. Di bawah, levelnya di bawah kata. Betul-betul. Jadi eh, gram itu maksudnya karakter. Betul, ya. Silakan yang lain. Nggak ada kesimpulannya. Ya kelemahannya adalah jadi lama prosesnya. Karena kalau RNN kan jadi kalau per karakter jadi panjang, bisa 5-6 kali lipat kan, karena satu kata mungkin bisa rata-rata 5 huruf misalkan gitu. Ya, jadi kesimpulannya sekali seperti itu. Ada plusnya, bisa meningkatkan. Penjelasannya kenapa bisa meningkatkan? Karena dia bisa mengenalin yang kata-kata yang aneh karena dia em, di levelnya di bawah kata, artinya di trainingnya juga ada seperti itu. Kalau
good misalkan itu sebagai kata mungkin di training nggak ada. Testing mau di testing ini maksudnya apa ya good gitu. Tapi kalau good kemudian di subkata engram karakter misalkan oh di engram karakter GO ada, OO ada misalkan seperti itu. Tapi lama dan meskipun meningkatkan performasinya tadi nggak begitu besar ya. Tapi ada satu saat di tahun 2016 itu juga dia state of the art ya untuk machine translation. Untuk kasus machine translation ini ya dari pasangan bahasa Inggris ke bahasa Czechnya ya atau bahasa pasangan bahasa tertentu tidak secara umum. Dan kemudian tadi hybrid yang menarik. Hybrid itu adalah defaultnya per kata ya. Berkata, tapi kalau yang susah-susah itu baru di em, yang susah, yang unknown itu baru diulik atau diprosesnya per kata, per karakter maaf. Jadi untuk mengoreksi translasi-translasi yang salah. Translasi-translasi yang salah itu misalkan ini yang kalau berkata ini salah, merah. Jadi benar karena diambil dari sini yang salah di sini dibenerin yang per kata per huruf di sini. Jadi dari sisi akurasi dan dari sisi ini em, ketepatan bisa dikompromikan ya. Artinya akurasinya nambah, kecepatannya juga mungkin nambahnya tidak terlalu banyak banget. Ya, mungkin seperti itu. Sebelum kita akhiri misalnya yang tadi tidak hadir di sore siapa yang bisa tambahkan di Gracias. Masuk.